Mana nih bocah ya? Kok nggak ada sih? Apa mas? Maaf Pak, saya mau numpang nanya. Saya mau jemput Aldo anak kelas 4. Anaknya di mana ya? Aldo? Lah, Aldo tadi bukannya udah dijemput mas? Dijemput sama siapa Pak? Tadi saya kurang tahu, kurang nggak kelihatan mukanya mas. Tapi dia ngejemputnya di sana pakai mobil mas. Waduh, kok Bu Mita ngabarin saya yang suruh jemput ya? Halo Bu Mita, Iya mas, udah dijemput Aldonya. katanya Aldo udah ada yang jemput Bu. Apa? Mas, siapa yang jemput mas? Mungkin bapaknya kali Bu. Mas, suami saya itu lagi di luar kota mas. Dia belum pulang. Siapa yang jemput ya mas ya? Mana pas sapamnya mas? Saya mau ngomong mas. Ada Bu, ada. Bentar Bu ya. Pak, mamanya Aldo mau nelpon. Halo bu, Halo Pak Satpam, Aldo dijemput siapa Pak? Bapak ingat nggak? saya juga kurang tahu bu. Tapi Aldo sepertinya mengenali yang ngejemputnya bu. Aduh, siapa yang jemput Aldo ya Pak ya? Aduh, saya juga kurang tahu bu. Pak, tadi abang ojolnya mana Pak? Ya bentar bu. Oke Pak. Ya Bu Mita. Mas Dijam jangan kemana-mana, tunggu di situ. Saya segera ke situ ya Mas. Kita cari Aldo sekarang juga ya Mas. Ya Bu, saya tunggu di sini Bu ya. Beneran ada yang jemput tadi Pak? Betul, tadi yang jemputnya di sana mas. Waktu gua telepon Bu Mita dan ngasih kabar anaknya udah dijemput, Bu Mita panik banget. Ya wajar sih, namanya seorang ibu dan nggak tahu anaknya dijemput siapa, jadi paniknya dan nangisnya sampai begitu. Ya, sebenarnya gue juga jadi ngilu juga dengernya, karena juga kasihan juga sih. Mas gimana Mas? Di mana Aldo? Saya nggak tahu bu. Aldo tadi dijemput pakai mobil di sana, di luar sana bu. Saya takut banget suami saya di luar kota Mas. Saya ngerti Bu, tapi tadi Pak Sapam juga udah lapor ke Bu. Dan kita sekarang mending kita cari bareng-bareng, kita tanya ke teman-teman Aldo ya. Iya bu. Saya juga minta maaf ya bu. Sebetulnya tadi Aldo juga sudah saya tahan bu untuk menunggunya. Tapi Aldonya memaksa bu. Bu, mending sekarang kita nyari Aldo di sekeliling sini aja dulu. Kalau nggak nanti kita cari ke tempat lain. Ayo Bu, Iya, Bu. catat. Baik Pak, ayo kita cari Aldo Pak. Waktu gua nyari Aldo sama Bu Mita keliling-keliling sekolah dan akhirnya gua telepon sama teman-teman dekat Aldo. Akhirnya kita nggak nemuin Aldo di mana. Dan pas waktu gua lihat Bu Mita kayak mau nahan-nahan kuat karena nggak mau ganggu suaminya yang lagi kerja di luar kota. Tapi ujung-ujungnya juga ditelepon juga Pak Ardi. Pak, Aldo Pak, Aldo belum pulang. Aku nggak tahu siapa yang jemput Aldo Pak. Hah? Aldo belum pulang, mah? Siapa yang jemput, mah? Kok bisa? Kenapa mama sampai nggak tahu? Ini papa lagi di luar kota sekarang. Aku nggak tahu Aldo di mana Pak. Aku udah tanya sama guru sama satpam. Katanya Aldo dijemput, tapi aku nggak tahu siapa Pak. Aku takut banget terjadi sesuatu sama Aldo Pak. Ya udah, sekarang juga papa pulang. Setelah itu kita cari Aldo sama-sama. Mama jangan panik ya. Tolong tenang aja. Tunggu papa di rumah ya. Bu, menurut saya sebelum Ibu lapor ke polisi, mending kita nunggu Pak Ardi aja dulu Bu. Biar Ibu juga nanti ada yang nemenin. Ya Pak, antar saya pulang ya Pak. Ayo.
Aldo, kamu di mana sih, Nak? Aku harus ngomong apa sama suami aku? Takut banget. Bu, mari datang. Mas. Mas. Iya. Mas Aldo, Mas. Aldo belum ketemu, Mas. Sabar. Aku takut banget. Sekarang Mama tenang ya. Papa yakin Aldo baik-baik aja. Nanti kita cari sama-sama ya. Gimana kalau terjadi sesuatu sama Aldo, Pak? Insya Allah Aldo baik-baik aja, Ma. Percaya sama Papa ya. Udah. Ntar kita cari Aldo sama-sama. Tuh Aldo tuh. Surprise! Selamat ulang tahun ya, Ma. Selamat ulang tahun ya, Mama. Oh, Papa jahat banget sih. Pak, aku kan panik. Iya. Papa minta maaf ya. Papa minta maaf ya. Aldo. Papa minta maaf ya. Sebenarnya Papa sengaja mau bikin kejutan untuk Mama dan Aldo. Pak Ardi. Saya kira lagi di mana? Kan kemarin lagi di luar kota, Pak. Iya, Sam. Saya sengaja pulang cepat ini hari. Soalnya mau jemput Aldo. Hari ini gue minta ulang tahun. Dan saya ada rencana kecil buat dia. Iya, Om. Papa bilang mau buat kaget Mama. Pasti seru. Oh gitu. Kirain saya ada apa. Tapi kenapa Pak Ardi ngomong aja sekalian sama Bu Mita? Gini, Zam. Saya mau bikin prank buat Bu Mita. Makanya saya jemput Aldo dulu. Pak Ardi yakin kalau Bu Mita nggak bakalan panik. Tenang, Zam. Paling Bu Mita kaget dikit. Setelah itu dia pasti happy. Makanya saya perlu bantuan kamu. Kamu pura-puranya nggak tahu Aldo kemana. Biar drama ini mantap. Ya? Iya, Om. Pasti nanti Mama kaget banget. Betul. Oke deh. Kalau gitu saya ikutin permainan Bapak. Tapi kalau udah apa-apa sama Bu Mita, saya nggak ikut campur ya. Kalem, Sam. Kalem, Sam. Biar ulang tahun Mama yang kali ini lebih berkesan. Selama ini belum pernah kan? Seru kan, Ma? Kata Papa, ini bakal jadi surprise terbaik. Betul, ya. Kalau kayak gini, Mama nggak mungkin lupa ulang tahun yang ini. Mama, mau lihat ya kejutannya Papa? Bentar ya. Ini udah Papa siapin dari tadi. Papanya gawat loh, Papa. Selamat ulang tahun, Mama. Maafin Papa ya. Semoga Mama sehat selalu, panjang umur, dan senantiasa bahagia. Kalian jahat banget sih. Tapi makasih ya, Pak. Iya. Aldo, Mama sayang kalian. Papa juga sayang kalian kok. Ayo, Ma, beli-belinya. Iya, yuk Ma. Alhamdulillah. Bu Mita, saya juga minta maaf ya. Saya juga ikutin ngeprank. Tapi saya juga deg-degan loh waktu Bu Mita panik tadi loh. Yaudah ya Pak, Bu. Saya izin pamit dulu ya. Iya, Zam. Makasih banyak ya, Mas Rijam. Iya. Makasih ya, Zam. Oke. Ini, Mas. Waduh, makasih banyak ya Bu ya. Pak, udah saya jalan aja. Ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Aldo. Pernah nih, gue dapet customer jauh banget. Mana hujan-hujanan, pulang-pulang badan remuk semua lah. Ya, tapi dibalik itu semua ada rasa kepuasan sendiri sih, karena bisa bantu keluarga. Halo Mas, Mas Bayu, Mas udah masuk rumah sakit Mas. Mas bisa izin pulang cepet kan? Kita harus ke sana sekarang Mas. Iya.
aku langsung izin ke rumah bos. Kita pulang cepat ya. Tunggu di rumah ya. Kita bareng ke rumah sakit ya. Iya, cepet ya Mas ya. Aku tunggu, aku siap-siap dulu. Udah ya. Kamu beres-beres dulu ya. Iya Mas ya. Ya udah aku siap-siap ya. Mudah-mudahan semoga cepat-cepat ojol ya. Dulu lagi. Aduh, cek dulu lah. Mas, ini saya udah di depan. Mbak. Tadi saya pesen ojol. Drivernya atas nama Nasrullah. Kok yang datang Mbak? Iya Mas, maaf ya. Aduh, ini sebenarnya akun bapak saya. Bapak saya tapi lagi sakit. Sementara nggak bisa narik. Jadi saya dulu yang narik buat ya cari tambahan lah Mas. Aduh Mbak, gak enak Mbak. Kalau drivernya cewek Mbak. Mbaknya saya cancel. Tapi tetap saya bayar Mbak. Aduh, jangan Mas. Saya bisa kok, nggak apa-apa. Saya nggak bisa terima Nggak apa-apa, Mbak. bayaran Saya Mas. tetap bayar. Kalau nggak narik. Gak apa-apa Mbak, Nggak saya bisa, tetap Mas. bayar. Lagian saya udah biasa kok, nggak apa-apa Mas. Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa Mbak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Mbaknya ngantuk itu. Enggak, kalau bisa kok Mas. Saya buat. Beneran Mbak? Udah buruan Mas, ayo. Yaudah. Ayo. Pelan-pelan ya Mbak ya. Hati-hati ya. Ya. Mbak. Eh. Mbak, Iya, Mbak ngantuk ya? Maaf Mas, saya ngantuk banget Mbak Mas. berhenti sebentar Mbak. Ntar aja Mas, saya ada tanggung jawab buat nganterin Mas, nggak apa-apa Mas, udah Mas. Udah Mbak, bahaya Mbak. Nyawa saya cuma satu Mbak, satu. Udah samping. Ya. Keselamatan lebih penting Mbak. Ya, Nyawa maaf, saya ya. ini cuma satu Mbak. Maaf ya Mas. Udah bahaya. Kayaknya Mbak ini capek banget nih Mbak. Aduh. Aduh, iya saya ngantuk banget Mas. Ya. Maaf ya Mas ya. Ya, sabar. Gak apa-apa. Biar saya biasa Mbak naik motor. Daripada nyawa saya hilang. Iya, ngantuk banget. Waktu itu gue bener-bener udah ngantuk berat banget. Gue narik dari subuh. Pas ada customer ngeliat gue ngantuk banget, itu customernya baik banget, langsung nawarin suruh dia aja yang bawa. Ya, gue mikir juga sih, kalau gue yang bawa takut bahaya juga. Ya, jadinya akhirnya bos gue suruh tuh dia bawa, akhirnya gue bonceng aja di belakang. Ya, awalnya sih masih enak tuh ngobrol-ngobrol, tapi mata gue kena angin, terus tiba-tiba gue udah ngantuk, tidur deh gue. Kayak capek banget Mbak. Iya Mas, saya keluar subuh tadi, ngantuk banget. Iya nggak apa-apa Mbak. Pantesan capek banget. Ada restoran nih. Ya elah, nyender malahan. Tidur, ya udah Mbak, pegangan aja Mbak. Ya Allah. Bapak pegangan Bapak bahaya Mbak. Pegangan aja ya Mbak ya. Mbak pegangan. Ya bahaya. Woi. Udah ngantuk banget Mas. Iya udah pegangan aja. Pegangan aja udah jatuh. Gue ganti nyawa orang. Lah, kok itu si Bayu ngeboncengin cewek lain? Siapa itu ya? Wah, Afifah harus tahu ini. Wah, gua harus telepon Afifah nih sekarang nih. Wah, gawat ini. Afifah harus tahu ini. Halo Afifah. Dengerin ya. Gue baru aja lihat Bayu boncengin cewek lain. Apa? Bayu boncengan sama cewek? Iya. Di mana? Posisi gue sekarang ya ada di perapatan yang ada Alfamartnya. Ya udah lo ikutin terus ya. Ya udah cepetan lu kesini ya. Gue tungguin. Lu jangan pakai lama. Ntar gue ketinggalan si Bayu dah. Ya udah gue kesana sekarang ya. Ya udah gue mau ngikutin Bayu nih. Buruan.
Gue nggak boleh ketinggalan berita ini. Astagfirullahaladzim. Ma, Mas, boncengin siapa kamu? Ini selingkuhan kamu? Siapa lo? Enak banget tidur diboncengin laki orang. Ih, siapa sih? Bu, saya cuma driver ojol doang, Bu. Nggak ada maksud apa-apa. Ih, Afifah, lu tuh harus sabar. Dengerin dulu dia mau ngomong apa. Kalau lu udah denger, baru dah lu sikat. Ini Bu, orderan. Ini Bapak ini cuma bantu saya doang, Bu. Karena saya ketiduran, capek banget, Bu. Dan tuh orderan. Saya nggak ada maksud apa-apa sih, Bu. Ya udah. Tapi kamu kenapa gak bilang dari awal? Papa mau jelasin, Mama nyolot aja. Ngomong-ngomong, tahu dari siapa? Kamu boncengin cewek. Dari Saskia yang ngasih tahu kamu boncengin cewek. Yang keroknya ini nih. Ya itu karena lu abis boncengin cewek, ya tuh cewek peluk badan lu, terus kepalanya ditaruh di pundak lu. Ya gimana gua nggak curiga, Bayu? Bayu, gua mau ngomong ke Afifah apa yang gua lihat, yang tadi lu jalan sama cewek. Nasi lu. Iya, karena kamu jadi bikin aku salah paham sama Bayu. Ya udah, kamu di motor aku aja sekarang. Turun. Ngapain malah masih di situ? Ya udah Mbak, aplikasinya dikelarin aja. Ya, maaf ya, makasih. Ada aja sih lu main boncengin cewek aja. Ada aja, ngaku aja sini. Wah, mantap banget ini wah. Balik dulu lah, nggak tidur. Gue bener-bener gak nyangka banget loh. Jadi driver ojol, kalau dapat customer laki bisa dapat amukan dari bininya. Disangka selingkuhannya juga. Padahal kan gue cuman yang nganterin doang. Yang bikin gue bingung tuh, gue kan ya gak kenal tuh sama suaminya. Padahal kan gue cuman kerja doang, cuman nganterin. Sampai gue jelasin tuh ke istrinya kalau gue tuh bukan selingkuhannya. Untung sih, tapi dia ngerti. Akhirnya dia minta maaf. Tapi ya pengalaman ini bikin gue paham. Jika dapat customer bocil. Jadi gini guys, di video ini Abang Ojol malah jadi babysitter dadakan. Bayangin aja, lagi nganter bocah sekolah pulang ke rumah, si anak malah bobonya nyenyak di boncengan. Abangnya sambil jalan, sambil ngerekam, plus nahan tawa. Nggak tega bangunin. Bocah ini nggak cuma diantar ke rumah, tapi juga kalah mimpi loh. Ya 10.000 ya, oke. Ya, helmnya Kak. Satu momen lucu berhasil direkam sama Abang Ojol saat customer abis bayar ongkos, ngucapin terima kasih, terus cabut gitu aja. Tapi helm abangnya masih nempel dong di kepalanya. Nah untungnya Abang Ojolnya cepat kasih tahu. Kalau enggak sih bisa-bisa ke bawah sampai rumah. Ayo, siapa yang pernah ngalamin kayak gini? Itu sebenarnya beneran lupa apa modus ya? Biar didatangin ke rumah ya Mbak. Hihi. Jadi di video ini ada Abang Ojol dapat orderan pada dini hari yang nggak biasa nih guys. Bukan nganter makanan atau jemput penumpang, tapi disuruh ngusir tokek dari rumah pelanggan. Saat akan ditangkap, si tokek ini kabur pindah tempat. Ya mau nggak mau Abang Ojolnya ngejar dong. Tapi untungnya sih tokeknya akhirnya bisa ditangkap. Lah, tapi kok ekornya ketinggalan Bang? Di video ini kamu bakal ngeliat Abang Ojol yang beda dari biasanya. Baru dapat orderan, dia malah goyang duluan tuh. Pamer skill b-boy di tengah jalan. Dari freeze sampai windmill, semua gerakannya mulus abis. Wow, aksi lo thumbs up abis Bang.
Tapi pas sudah selesai, dia buru-buru gas tuh ke motor buat menyelesaikan orderan. Kayaknya sih dia mau bilang nih, mau ngedance bisa, nganter makanan juga cepat. Haha, keren abis bang. Kanan gue juga bisa. Apa yang lu minta pasti gue antar ke rumah. Ini dia aksi abang ojol yang gak cuma jago nganterin paket, tapi juga nge-rap bro. Sambil freestyle soal kemampuannya sebagai abang ojol yang mengantarkan barang dan orang hingga sampai tujuan. Aduh, ini kalau ketemu customernya Saikoji bisa battle nih. Keren loh bang. Di video ini lihat awalnya si netizen mau ngerekam sunset indah di atas bukit, tapi malah dapat bonus atraksi nggak terduga. Pas kamera udah siap tuh ngarah ke langit, tiba-tiba lewat tuh abang ojol yang lagi bawa penumpang di jalanan nanjak. Lah nggak disangka-sangka, motornya angkat ban depan kayak lagi freestyle. Terus penumpangnya gimana dong? Penumpangnya kelihatan santai aja tuh, sambil pegangan erat-erat. Kayaknya sih itu bagian dari servis spesial deh. Hehe.